Bayangkan menjadi pemimpin umat yang setiap harinya bangun bukan untuk memimpin misa, tapi untuk bersiap kehilangan nyawa. Bukan karena engkau seorang kriminal, tapi karena keyakinan yang engkau anut. Inilah kisah para paus pertama gereja Kristen yang diburu, disiksa, dan dihilangkan secara paksa oleh Kekaisaran Romawi. Sebuah bab kelam dalam sejarah yang jarang diceritakan. Subscribe sekarang kalau kamu suka kisah sejarah kelam dari berbagai keyakinan dan menyentuh sisi terdalam kemanusiaan. Di masa Kekaisaran Romawi, kehidupan religius sangat kental. Mayoritas warga Romawi menganut kepercayaan politeistik, yaitu menyembah banyak dewa seperti Jupiter, Mars, Venus, dan Minerva. Kaisar Romawi sendiri dianggap sebagai dewa hidup. Menolak menyembah kaisar dianggap bukan sekedar tindakan tidak hormat, tapi sebuah bentuk pengkhianatan negara. Ketika agama Kristen mulai menyebar, umat Kristen menolak menyembah dewa-dewa Romawi dan juga menolak menyembah kaisar. Penolakan ini membuat mereka dianggap fanatik, eksklusif, dan mengancam stabilitas politik. Tahun 64 Masehi, terjadi sebuah tragedi besar, kebakaran besar Roma. Api melalap 2/3 kota. Banyak yang percaya Kaisar Nero sendiri yang menyulutnya demi membangun ulang kota sesuai ambisinya. Tapi opini publik mulai melawan. Untuk mengalihkan perhatian, Kaisar Nero mencari kambing hitam. Ia menyalahkan umat Kristen. Apa yang terjadi kemudian adalah permulaan dari salah satu penganiayaan paling brutal dalam sejarah. Para Kristen ditangkap, dipaksa mengakui kesalahan, dan dihukum mati dengan kejam. Ada yang dibungkus kulit binatang lalu dilempar ke arena untuk dimakan anjing. Ada yang disalib, bahkan banyak yang dibakar hidup-hidup di Taman Kaisar sebagai penerangan malam hari. Bukan hanya para pemimpin mereka, paus dan uskup, yang menjadi target. Rakyat jelata Kristen pun diburu. Mereka yang kedapatan berdoa atau membawa simbol salib bisa dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan. Akibatnya, umat Kristen hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tak bisa beribadah di tempat umum. Misa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seringkali di rumah-rumah pribadi, di ruang bawah tanah, bahkan di katakombe, yaitu lorong-lorong makam bawah tanah gelap yang jadi tempat persembunyian sekaligus tempat ibadah. Di tempat itulah iman mereka diuji, dan di sanalah para pemimpin gereja, termasuk para paus, tetap berjuang menjaga semangat umat. Berikut kisah paus-paus yang martir. Santo Petrus, 33 Masehi sampai 64 Masehi. Petrus adalah paus pertama gereja Katolik. Ia adalah murid langsung Yesus. Pada masa Kaisar Nero, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tapi ia meminta agar disalib terbalik karena ia merasa tidak layak mati seperti Yesus. Di tempat itulah kini berdiri Basilika Santo Petrus. Paus Linus, 67 Masehi sampai 76 Masehi, penerus Petrus. Tak banyak catatan tentangnya, tapi tradisi menyebut ia dipenggal karena imannya. Paus Anakletus, 76 Masehi sampai 88 Masehi. Paus ketiga, dibunuh pada masa Kaisar Domitianus yang dikenal kejam terhadap umat Kristen. Paus Clement pertama, 88 Masehi sampai 97 Masehi, salah satu paus awal yang paling terkenal. Ia dibuang ke Crimea dan diikat pada jangkar, lalu ditenggelamkan. Kisahnya jadi legenda dalam sejarah gereja. Paus Fabianus, 236 Masehi sampai 250 Masehi, dikenal sebagai organisator gereja yang hebat, namun dipenggal oleh Kaisar Decius. Ia gugur sebagai seorang martir. Paus Pontianus, 230 Masehi sampai 235 Masehi, dibuang ke tambang garam di Sardinia. Ia mengundurkan diri sebagai paus agar gereja bisa terus berjalan di bawah pemimpin baru. Paus Sixtus kedua, tahun 257 Masehi sampai 258 Masehi. Dia gugur saat memimpin misa di katakombe. Kaisar Valerian melarang para uskup memimpin umat. Paus Marcellinus, tahun 296 Masehi sampai 304 Masehi, dipaksa menyembah dewa Romawi oleh Kaisar Diocletianus. Ia menolak dan diyakini gugur sebagai martir meski catatan sejarahnya kabur. Paus Marcellus pertama, tahun 308 Masehi sampai 309 Masehi, dibuang dan dipaksa kerja paksa, gugur dalam penderitaan. Paus Eusebius, tahun 309 Masehi, diusir dan diasingkan ke Sisilia, meninggal di tempat pengasingan. Tahun demi tahun berganti,
Penganiayaan terhadap umat Kristen terus terjadi, bahkan meluas ke seluruh wilayah kekaisaran. Tapi satu hal yang tidak disadari para kaisar, kekuatan umat Kristen saat itu tidak terletak pada senjata, melainkan pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Semakin ditekan, semakin kuat mereka bertahan. Semakin diburu, semakin luas mereka menyebar. Hingga tibalah sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Tahun 312 Masehi, Kaisar Konstantinus tengah mempersiapkan pertempuran besar di jembatan Milvian untuk merebut kekuasaan atas seluruh kekaisaran barat. Malam sebelum pertempuran, dalam tidur atau mungkin penglihatannya, Konstantinus mengaku melihat cahaya di langit, sebuah salib bersinar terang disertai tulisan misterius berbahasa Latin, Hoc Signo Vinces. Dengan tanda ini, engkau akan menang. Keesokan harinya, ia memerintahkan tentaranya untuk melukis simbol salib pada perisai mereka. Dan benar saja, Konstantinus menang telak. Sejak itu, ia percaya bahwa Tuhan orang Kristen telah menolongnya. Setahun kemudian, pada tahun 313 Masehi, Konstantinus bersama Licinius mengeluarkan Edik Milan, sebuah keputusan monumental yang menghentikan semua penganiayaan terhadap umat Kristen. Kristen bukan lagi agama terlarang. Kristen mulai diakui, dihormati, dan diberi ruang untuk tumbuh secara legal di bawah kekuasaan kekaisaran. Tapi apa yang membuat Konstantinus benar-benar mengambil langkah ini? Ada 3 alasan besar di baliknya. Pertama, faktor sosial dan politik. Jumlah umat Kristen semakin banyak dan mereka tersebar di seluruh penjuru kekaisaran. Menindas mereka justru menimbulkan keresahan sosial dan melemahkan stabilitas. Mengakui mereka adalah strategi untuk mempersatukan rakyat dalam satu entitas moral yang kuat dan loyal terhadap negara. Faktor kedua adalah spiritual dan pribadi. Konstantinus mengalami pengalaman batin yang dalam. Ia melihat kemenangan militer sebagai bukti campur tangan Tuhan Kristen. Meskipun ia baru dibaptis di akhir hidupnya, sejak saat itu ia telah menjadi pelindung utama gereja. Faktor ketiga adalah pengaruh ajaran Kristen itu sendiri. Ajaran persaudaraan lintas batas menyentuh banyak kalangan. Kristen bukan sekedar keyakinan, tapi menawarkan struktur sosial dan spiritual yang kuat di tengah kekacauan zaman. Tak hanya itu, Konstantinus mulai mendanai pembangunan gereja-gereja besar, termasuk Basilika Santo Petrus di Roma. Ia juga mengembalikan tanah-tanah gereja yang pernah disita, dan bahkan ikut campur tangan dalam urusan teologis, seperti dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan ajaran resmi Kristen. Dan disinilah titik balik itu tercipta. Apa yang dulunya dikejar, disalib, dan dibakar, kini berdiri tegak dalam istana kekaisaran. Kristen yang lahir dari pengorbanan para martir, akhirnya menjadi agama resmi kekaisaran Romawi, resmi pada masa Kaisar Theodosius pertama di akhir abad keempat. Kekaisaran yang dulu memburu para paus dan membakar orang Kristen, kini menjadikan salib sebagai simbol negara. Ironi sejarah yang luar biasa. Selama hampir 300 tahun, menjadi paus berarti hidup dalam bayang-bayang maut. Tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia. Dari pengorbanan para martir, tumbuhlah gereja yang tak bisa dihancurkan. Kalau kamu tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih banyak sejarah kelam yang menunggu untuk diceritakan. Sejarah yang pernah terjadi dari berbagai keyakinan. Sejarah yang objektif tanpa harus menghakimi peristiwa dan tokoh yang ada di dalamnya. Sejarah adalah sejarah, meski begitu kelam untuk diceritakan.